Taman edukasi itu sedang kita bangun sekarang. Jadi kan biasanya gini Coach, kalau kita telaah gitu ya, bahwa ada 3 faktor, bagian depan, lampu bagian belakang, terusnya air, terusnya juga AC, itu sudah kita pisah. Jadi maka permasalahan selanjutnya adalah Ya udah deh, pilihannya esa properti aja. Alhamdulillah Pak, sampai juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, saat ini saya sudah berada di perumahan Surya Asri Citayam, dan saya akan menjumpai ownernya yang merupakan sahabat saya, Kang Endi. Yuk. Jadi Pak, Kang Endi beliau itu adalah seorang akuntan profesional. 12 tahun itu menjadi akuntan profesional, dan akhirnya tahun 2016 itu memilih keluar dari pekerjaannya dan menjadi pebisnis. Dan beliau adalah owner dari PT Esa Mitra Global. Keren kan? Yuk kita sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Alhamdulillah. Saya kira namanya nggak ada. Oh, alhamdulillah ada ya. Pasti ada. Assalamualaikum. Silakan Coach Aris. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sama-sama nih akhirnya sebuah kebanggaan tersendiri kita dikunjungi oleh Coach Aris ini. Jadi ini saya sama sahabat saya memang sedang jalan-jalan mencari perumahan yang asik, dan saya langsung ingat kan perumahan yang asik ya, langsung ingat kantung. Iya, siap. Kang Endi. Nah, tapi kan ini sekalian biar teman-teman ya yang menyaksikan channel YouTube ini juga jadi terinspirasi, mendapatkan inspirasi bisnis terutama. Nah, saya makanya mau nanya nih, kan ini kan jadi akuntan itu udah 12 tahun kan? 12 tahun betul. Nah, lalu akhirnya memutuskan untuk terjun ke dunia bisnis gitu loh. Oh. Itu latar belakangnya apa? Latar belakangnya itu panjang, tapi singkatnya gini, Coach. Jadi 12 tahun itu saya mengelola keuangan dari berbagai banyak perusahaan, dari mulai nol sampai dengan mereka berhasil. Lalu pertanyaan saya, kenapa saya nggak lakukan sendiri? Karena memang keberhasilan sebuah perusahaan itu salah satunya yang terbesar adalah bagaimana mengelola keuangan sebuah perusahaan. Nah, itulah akhirnya saya putuskan 2016 saya resign dan saya akhirnya membuat sebuah usaha gitu ya. Dan jadilah pengusaha mungkin ya. Tapi menarik nih, 2016 itu langsung bisnis properti? Enggak. Jadi enggak langsung properti. Jadi saya itu 2016 beberapa kali bisnis Coach. Dan memang tidak langsung 100%. Tidak 100%, tapi masih setengah-setengah gitu ya. Nah, jadi mempercayakan pada orang lain ya, terusnya juga meremote dari jauh. Nah, itu yang saya sadari akhirnya gitu ya, 2018 saya harus turun full 100% sendiri. Jadi, dan apa bidangnya? Ya properti akhirnya, barulah di 2018 itu gitu. Kenapa justru memilih bidang atau jenis bisnis properti? Jadi gini Coach, saya kan melihat dan juga merasakan sebenarnya di awal dulu ketika mau punya rumah pertama gitu ya, itu kan sulitnya luar biasa ya, dan ternyata itu kan juga dialami oleh banyak orang sekarang. Untuk mendapatkan rumah itu nggak hal yang mudah gitu. Nah, dari situlah akhirnya saya mau membuat sebuah perumahan yang bisa memudahkan setiap orang itu untuk memiliki rumahnya gitu. Jadi kan biasanya gini Coach, kalau kita telaah gitu ya, bahwa ada 3 faktor yang membuat orang itu agak sulit untuk mendapatkan rumah. Iya. Nah, yang pertama adalah DP yang besar, ya kan. Terusnya yang kedua adalah cicilan yang besar. Terusnya yang ketiga adalah ketika sudah dibeli,
rumahnya belum siap huni, harus renovasi, harus nambah ini. Nah itu kan 3 permasalahan besar yang membuat orang-orang susah untuk memiliki rumahnya gitu ya. Nah, kita membangun perumahan niatnya adalah untuk membantu agar ketiga hal yang tadi itu kita mudahkan gitu. Jadi siapapun yang mau beli di Esa Property ini gitu ya, dia akan mendapatkan kemudahan dalam DP-nya. Jadi DP-nya dari yang besar kita perkecil dan juga bisa dicicil. Nah itu kan beda dengan yang lainnya gitu ya. Terus yang kedua, cicilannya yang besar kita cari partner bank, rekanan bank yang bisa memperkecilnya juga gitu. Terusnya yang ketiga, kita siapkan rumah yang memang sudah siap huni coach, ya kan. Jadi mereka nggak perlu renovasi lagi, mereka nggak perlu nambah ini lagi, nggak perlu nambah itu lagi, tinggal bawa koper gitu ya, peralatan semuanya, plug bawa, taruh, sudah siap huni gitu. Ini keren banget. Jadi karena memang yang namanya bisnis itu harus mulai dari keresahan gitu. Yang menangkap keresahan maka muncul peluang bisnis itu sendiri, Pak. Dan ini udah keren banget. Bener, itu 3 gitu hal ya, yang menjadi faktor utama orang ribet gitu. Nggak dapat rumah itu kayak gitu. Apalagi rumah yang belum ada dapurnya gitu kan. Akhirnya harus bangun lagi gitu. Ini keren banget. Ada yang ditanya nggak? Oh ini Pak, saya mau nanya nih. Terus biasanya target market supaya unit cepat terjual tuh ke siapa aja gitu? Iya, gini Pak, sebenarnya sih kaitannya dengan visi kita dulu ya. Kita kan ingin memudahkan kalangan menengah ke bawah itu untuk mendapatkan rumahnya. Kalau kalangan menengah ke atas mah nggak usah kita pikirkan gitu ya, mereka punya kemampuan. Nah, jadi menengah ke bawah. Nah, menengah ke bawah inilah yang akhirnya kita permudah tadi. Siapa sih mereka? Karyawan, Pak, coach gitu ya. Karyawan yang mungkin bekerja di sudah lama gitu ya di Jakarta atau pinggiran Jakarta, tapi sampai sekarang belum punya rumah gitu ya. Yang gajinya masih mungkin UMR gitu ya, UMR-nya Jakarta, terusnya mereka suami istri bekerja tapi belum punya rumah. Nah itulah yang kita sasar gitu ya. Mereka nggak mungkin punya rumah di Jakarta gitu ya, atau pinggiran-pinggiran yang mendekati Jakarta, maka mereka larinya ke daerah-daerah sini gitu ya. Karena ini dekat dengan stasiun Citayam ya. Betul sekali. Mantap. Jadi pemilihan tempat juga penting betul, ya. Betul. Oke. Nah, jadi mereka memang aksesnya kereta untuk kerja ke Jakarta seperti itu. Saya penasaran sama bentuk rumahnya, boleh nggak kita lihat? Boleh banget. Ayo kita lihat. Asik. Nah, selain 3 hal tadi nih, soal DP yang ringan, soal cicilan yang ringan, dan soal rumah sudah benar-benar siap huni ya, benar bang. Jadi dapur udah ada dan seterusnya. Kira-kira value apa lagi yang ada di Esa Property yang membuat orang itu ya udah deh pilihannya Esa Property aja? Iya. Jadi gini Kang, ketika semuanya tadi 3 hal udah kita atasi, maka permasalahan selanjutnya adalah bagaimana setiap orang itu mau tinggal di rumah yang lingkungan sosialnya tuh baik. Nah, itulah yang kita bangun, itulah yang kita bentuk ya. Bagaimana akhirnya secara sosialnya itu terbangun dengan baik. Salah satunya adalah kita dekat dengan tempat ibadah, masjid gitu ya. Lalu yang kedua, bagaimana kita konsep perumahan itu tidak ada pagar, Kang. Jadi supaya apa? Supaya setiap penghuni itu berbaur, interaksi sosialnya itu bagus. Gitu. Kelihatan luas juga ya. Betul, dan ya. satu tetangga dengan tetangga lainnya tuh saling memperhatikan gitu ya. Nah ini yang kita bangun sehingga apa Kang? Ketika ketika mereka bekerja, maka lingkungannya akan saling menjaga, ketenangan didapatkan seperti itu Coach gitu ya. Keren. Ya. Oke, nah ini kan tidak ada pagar. Ada banyak juga orang yang, kalau rumah saya tidak dipagar bagaimana nih tentang keamanannya? Ya, betul. Nah, itu permasalahan selanjutnya ya. Tapi kita juga sudah selesaikan Coach gitu ya. Selesaikannya gimana? Kita itu ada sistem keamanan 24 jam. Nah, jadi selain security yang 24 jam, kita juga punya kamera CCTV yang akhirnya setiap sudut, setiap jalan itu kita siapkan sehingga akhirnya terpantau semuanya gitu kan. Nah, itu yang kita siapkan.
Nah, bagaimana dengan fasilitas pasos-pasumnya? Nah, selain yang tadi juga saya katakan coach, selain lingkungan yang sosial yang kita bangun, kita siapkan juga taman. Ada 3 taman sebenarnya coach yang kita 3 siapkan. 3 taman. Apa aja tuh? Ya, jadi yang pertama itu kan gini coach, kita kan punya generasi lanjutan. Generasi lanjutan itu anak-anak kita. Iya. Nah, maka kita bangun taman edukasi. Taman edukasi itu sedang kita bangun sekarang gitu ya, memang belum selesai, tapi targetnya ataupun keinginannya adalah gimana anak-anak itu bermain, ya, tapi itu tidak lupa dengan belajar. Ya kan, bermain sambil belajar. Jadi Keren. taman kita akan siapkan perpustakaan di pojoknya gitu ya. Jadi mereka bisa sambil belajar, sambil bermain seperti itu, coach gitu. Dua lagi apa tuh? Yang kedua yang kita namakan Taman Silaturahim. Nah, silaturahim itu biasanya kan gini coach, ibu-ibu kan suka berkumpul gitu ya. Nah, itu kita juga siapkan. Jadi Taman Silaturahim ini itu mengakomodir keinginan ibu-ibu muda yang akhirnya ingin bersosialisasi seperti itu dengan tempat yang nyaman. Nah, yang ketiga coach itu taman kebugaran. Jadi taman yang tempat ya siapapun juga olahraga gitu ya. Jadi nanti permainan dan yang lain sebagainya bisa di situ gitu kan. Keren. Jadi memang terkonsep banget nih perumahan ini. Nah, coach, sekarang saya tunjukkan ya. Kita ada punya 2 tipe rumah. Yang akan saya tunjukkan adalah tipe yang eksklusif. Oke. Ya, yuk kita. Wah, ini asik nih. Ini kalau saya punya uang pengen beli rumah lagi ya, ini pas banget nih di sini. Gitu ya kan. Bapak misalkan kalau pernah bapak. Tapi ini kenapa cat hijau? Nah, sama ya kan sama coach ya, sama propolisku ya, kan. Jadi sebenarnya itulah yang kita tuangkan konsep asrinya coach. Ya, jadi asri itu kan identik dengan hijau. Alami gitu ya. Nah, ini yang kita buat ya, perpaduan antara hijau agak tua sedikit dengan hijau mudanya, ingin menyegarkan sebenarnya konsep yang tadi sosialnya orang-orangnya ceria, segar gitu ya, semangat, optimis. Nah, itu yang kita ingin bangun sebenarnya di Dan sehat seperti itu. Seperti propolisku. Iya, ini 2 kamar mandi, dapur, udah ada semua, dan ini juga termasuk tinggi. Betul. Jadi relatif lebih sejuk meskipun ini nggak pakai AC. Betul. Coach, sebenarnya ada coach, yang keunggulan kita lagi nih ya, yaitu sekarang gini, banyak perumahan baru itu tidak memikirkan sampai sedetail ini, yaitu kaitannya dengan listrik. Ya, jadi di kita coach, itu MCB itu pengaturan listrik itu kita sudah bagi-bagi. Jadi kalau misalnya di perumahan yang lain itu cuma ada 2 MCB, kita tuh sampai 4 gitu ya. Jadi kita pisahkan lampu bagian depan, lampu bagian belakang, terusnya air, terusnya juga AC, itu sudah kita pisah jalurnya semua. Jadi kalau misalnya ada permasalahan di antara jalur itu, maka nggak akan kena ke yang lain-lain. Seperti itu. Sampai sedetail itu loh. Iya, betul. Kalau memikirkan calon penghuninya, keren. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi kalau nih udah diajak keliling-keliling ya Pak ya, kita asik ya. Siap. Nunggu waktunya ini Pak. Siap, nggak apa-apa. Sebelum closing nih, saya mau meminta 2 pertanyaan. Pertama, tolong dong kasih tahu sobat semua yang ada di rumah, tips menjadi pebisnis properti. Oke, ini pertanyaannya luar biasa. Namanya coach ya. Pertanyaannya itu agak susah dijawab sebenarnya. Tapi ini memang penting sih kan. Coach ya gitu ya. Yang pertama sebenarnya dari niat coach. Ya. Sebaiknya apapun bisnis kita, kalau menurut saya baiknya adalah niatnya untuk kebaikan, untuk memudahkan. Masya Allah. Ya. Jadi ketika kita niat untuk memudahkan banyak orang, maka insya Allah bisnis juga kita akan dimudahkan gitu. Nah, jadi niat bisnis di properti juga memudahkan orang untuk memiliki properti, memiliki rumah. Maka semuanya akan jadi mudah aja gitu.
Nah, terusnya yang kedua adalah pasti kaitannya dengan legalitas, ya kan? Jadilah properti ataupun pengusaha properti yang memastikan semuanya itu aman, ya, untuk diri properti sendiri, developer sendiri maupun customer gitu, Coach. Nah, itu sih dua hal penting ya, yang akhirnya akan menunjukkan siapa kita adalah orang yang bisa dipercaya, Coach. Kejujuran, kepercayaan itu penting banget buat setiap bisnis. Nah, sekarang pertanyaan kedua, bagaimana caranya supaya para sobat tuh yang belum punya rumah itu mudah memiliki rumah? Ada tipsnya nggak? Ya, sekarang sih customer tuh kayak raja lah, Coach, sebenarnya. Tapi harus pintar. Maksudnya gini, banyak kan yang ditawarkan oleh developer. Tapi pastikan bahwa yang pertama adalah memilih developer ataupun perumahan yang sangat memudahkan, ya. Memudahkan itu tadi yang saya katakan sebenarnya, DP-nya itu memudahkan, ringan gitu ya, bahkan bisa dicicil. Terusnya kedua, cicilannya juga ringan gitu ya. Terusnya juga siap huni, ya. Terusnya yang tidak kalah penting harus perhatikan adalah kaitannya dengan legalitas, ya. Legalitas harus dipastikan bahwa benar-benar sudah sesuai dengan aturan yang ada. Oke. Dan sobat, Esa Property itu bekerja sama dengan perbankan syariah, ya. Jadi buat teman-teman yang, duh, ini gimana nih caranya? Wah, lebih tenang lah sekiranya, gitu ya. Iya, betul. Ya, itu salah satu value juga sih. Betul. Oke sobat, alhamdulillah selesai juga perjumpaan kita dengan owner PT Esa Mitra Global, ya. Dan beliau ini telah memiliki 4 perumahan ya. 4 perumahan yang terletak di mana aja nih? Jadi di sini di Citayam ya. Itu ada 2, Coach. Citayam gitu ya, ada 2 di Desa Raga Jaya dan Sasak Panjang. Terusnya di Cijeruk itu konsepnya villa, Coach. Nanti kita akan ajak ya ke sana gitu ya. Itu keren banget gitu ya. Terusnya yang keempat adalah di Kota Sukabumi. Kota pariwisata. Saya jadi pengen jadi orang Sukabumi sebenarnya. Boleh nanti ke sana. Tambah lagi ya, Coach. Keren. Oke, jadi terima kasih. Siap, Coach. Kang, Pak, Sama-sama, asik Coach. ya kita sambil di sini. Dan sobat semua, Siap. semoga mendapatkan manfaat dari tayangan ini. Amin. Dan jangan lupa, semoga kita tetap semangat untuk memulai bisnis. Dan bagi yang punya rumah, semoga Allah mudahkan untuk punya rumah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.